seorang mukmin meninggal dunia, yakni detik-detik nazak sakaratul maut, dia melihat para malaikat turun dari langit sejauh mata memandang. Jadi ujung. Itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sakaratul maut. Lalu malaikat itu sebagiannya ada yang membawa kain kafan dari surga karena yang meninggal orang mukmin, orang beriman. Sebagiannya lagi membawa wewangian, parfum dari surga. Lalu mendekati calon mati tadi, orang yang mau mati. Lalu berkata, ya, keluarkanlah ruhmu seperti keluarnya air dari mulut teko, ceret bahasa kita. Itu keluarnya roh sakit apa enggak itu, Bu? Kalau begitu tenang. Orang mukmin. Setelah selesai, secepat kilat rohnya dibungkus dengan kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu para malaikat itu diantaranya ada malaikat maut, Bu ya. Dan kalau orang mukmin melihat malaikat maut dan kawan-kawannya itu wajahnya cerah. Beda kalau orang kafir melihatnya wajahnya gelap. Setelah dibungkus dikasih wangian dari surga, diajak terbang ke langit pertama. Lalu mengucapkan salam para malaikat ini kepada penduduk malaikat di langit pertama. Dijawab salamnya. Lalu dikatakan oleh para malaikat di langit pertama, roh siapa ini? Harum sekali, semerbak sekali, menyenangkan sekali aromanya. Lalu kata para malaikat, oh ini rohnya orang soleh, orang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang senantiasa sholat, berbakti kepada orang tua, menutup aurat, dermawan, baca Quran, berpuasa, sholat sunnah, rajin bersedekah, menolong yang miskin, membantu yang sakit, membebaskan hutang saudaranya, temannya, disebutkan. Lah diizinkan masuk, pintu langit terbuka. Diajak terbang ke langit kedua, kejadiannya begitu juga. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh juga seperti itu. Ya. Setelah itu Allah berfirman di langit ketujuh, simpanlah amalan-amalannya di Illiyin. Ya. Illiyin itu tempat penyimpanan amal soleh dekat Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Baitul Ma'mur itu masjidnya para malaikat yang sangat besar sekali. Dan kembalikanlah rohnya ke bumi, maksudnya alam barzah. Sampai alam barzah, roh orang beriman, dan sangat mudah bagi Allah menyatukan kembali dengan jasadnya. Apapun, bagaimanapun cara kematiannya, apakah dimakan hewan, kena ledakan pesawat, begitu ya Pak. Hilang, Allah sangat mampu menyatukan jasad yang sudah terurai dengan rohnya. Lalu datang dua malaikat Mungkar Nakir, bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Orang beriman sangat ringan, mudah menjawabnya. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Lalu datang suara dari langit, bukakanlah pintu-pintu surga, lalu dihadapkan ke alam barzahnya. Sehingga aroma surga, dinginnya surga, sejuknya surga, nikmatnya surga dia rasakan. Digelar Ramadhani, sofa-sofa, fasilitas dari surga di alam barzahnya. Dan alam barzahnya itu diperluas sejauh mata memandang. Itu kira-kira berapa hektar ya? Puluhan ribu hektar. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, alam barzah itu bukan yang di tanah itu, bukan. Dia alam gaib, alam tersendiri. Ya. Tidak lama kemudian datang seorang berwajah tampan, berpakaian bagus, klimis, harum semerbak. Tampan. Lalu berkata, nikmatilah wahai manusia terhadap apa-apa yang telah Allah janjikan kepada engkau, ya nikmat kubur itu.
Engkau siapa? Kata orang mukmin ini. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Kira-kira kita mau begitu gak, Bu? Mau ya. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin ya. Kemudian si mayit ini, orang mukmin, karena udah nggak sabar pengen ke surga, dia berdoa, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Karena udah nggak sabar ngelihat apa kata manusia tampan ini? Diamlah engkau, sudah istirahat saja. Seolah-olah malaikat ini ingin mengatakan itu urusan Allah. Ya, jangan minta percepat kiamat. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.